Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk keadilan. Pendapat penuntut umum terhadap keberatan atau eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Heru Hanindyo atas surat dakwaan nomor PDS 49-M.1-12-2024. Pokok keberatan atau eksepsi. Majelis Hakim yang kami hormati, saudara terdakwa beserta tim penasihat hukum yang kami muliakan, sidang pengadilan yang kami muliakan. Penuntut umum telah membaca keberatan atau eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Heru Hanindyo yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Due process of law yang dilakukan penyidik terhadap terdakwa bukan merupakan peristiwa tertangkap tangan sebagaimana poin 31. Surat dakwaan tidak dapat diterima karena barang bukti diperoleh dari hasil penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah. Poin 32. 3. Surat dakwaan tidak dapat diterima karena penangkapan dan penahanan dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum tidak sah, yaitu tidak ada peristiwa tertangkap tangan sebagaimana poin 32. Poin 33. 4. Surat dakwaan batal demi hukum karena tidak menguraikan kapan dan bagaimana cara Lisa Rahmat meminta terdakwa untuk menjatuhkan putusan bebas atau free flag terhadap Gregorius Ronald Tanur sebagaimana poin 34. 5. Surat dakwaan batal demi hukum karena terdapat ketidaksesuaian antara uang yang didakwakan diterima oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Gregorius Ronald Tanur dari Lisa Rahmat dan uang yang didakwa diterima oleh Lisa Rahmat dari Meriska Wijaya. Poin 35. 6. Surat dakwaan batal demi hukum karena tidak menguraikan di ruang kerja hakim mana pembagian uang dilakukan. Poin 36. 7. Surat dakwaan batal demi hukum karena tidak menguraikan kapan dan di mana tepatnya terdakwa serah terima uang tunai antara terdakwa dan Lisa Rahmat dilakukan sebagaimana poin 37. 8. Surat dakwaan batal demi hukum karena tidak menguraikan perbedaan unsur dakwaan pertama ke-1 dan dakwaan pertama ke-2 serta tidak menguraikan peran terdakwa dalam penyertaan tindak pidana. Poin 38. 9. Surat dakwaan batal demi hukum karena terdakwa hakim tidak dapat diterapkan pidana penyertaan sebagaimana pasal 55 KUHP. Poin 39. 10. Surat dakwaan batal demi hukum karena dalam dakwaan kedua mengenai gratifikasi tidak menguraikan siapa yang memberi suap. Poin 310. 11. Surat dakwaan batal demi hukum karena pelanggaran etik yang diuraikan dalam dakwaan alternatif ketiga dan kumulatif kedua bukan tindak pidana. Poin 311. 12. Perkara aku tidak dapat diperiksa lebih lanjut karena surat dakwaan batal demi hukum. Poin 312. Pendapat penuntut umum terhadap pokok-pokok keberatan penasihat hukum terdakwa sebagaimana di atas. Selanjutnya penuntut umum akan menguraikan pendapat terhadap keberatan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa sebagaimana tersebut dalam poin 31 sampai poin 33 pada halaman 9 sampai halaman 17 pada pokoknya menyatakan dakwaan tidak dapat diterima karena mendasarkan pada berkas perkara hasil penyidikan yang tidak sah dan tindakan penangkapan yang bukan tangkap tangan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Bahwa penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi, suap, dan atau gratifikasi penanganan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama tersangka Heru Hanindyo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan sehingga hasil penyidikannya sah menurut hukum. Adapun yang terkait dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang merupakan bagian dari upaya paksa dari tindakan penyidikan menurut penuntut umum bahwa keberatan tersebut adalah materi keberatan yang sepenuhnya keliru dan karenanya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 junto pasal 143 ayat 2 KUHP.
sebagaimana telah kami jelaskan pada halaman 4 dan 5 di atas, melainkan materi keberatan tersebut merupakan ranah pra-peradilan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHP. Dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 41 PUU dan seterusnya, nomor 21 PUU dan seterusnya, yang menambah dan memperluas objek pra-peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 77, di mana dalam diktum 1.4 putusan tersebut dijelaskan bahwa pasal 77 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang KUHP, lembar negara nomor 191 nomor 76 dan seterusnya, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Oleh karena itu, yang disampaikan oleh penasihat hukum tersebut tidak berkaitan dengan formalitas dakwaan dan tidak berdasarkan atas hukum acara pidana berlaku. Maka penuntut umum tidak perlu untuk memberi pendapat lebih lanjut, dan oleh karena dalil-dalil keberatan yang digunakan oleh penasihat hukum tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak. 2. Bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa sebagaimana dimaksud dalam poin 3 sampai dengan poin 34 sampai dengan poin 37 Romawi. Ulangi, poin 3 Romawi titik 4 sampai dengan poin 3 Romawi titik 7, keberatan pada halaman 17 sampai halaman 21 pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan batal demi hukum adalah dalil yang sepenuhnya keliru. Penuntut umum berpendapat bahwa dakwaan terhadap diri terdakwa telah dibacakan pada persidangan tanggal 24 Desember, telah disusun secara jelas, cermat, dan lengkap sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A dan huruf B KUHP, yaitu telah diberi tanggal, ditandatangani, serta telah memenuhi syarat formil, yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur, dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. Dan syarat material yaitu uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana dilakukan. Terkait dalil-dalil yang disampaikan oleh penasihat hukum sebagaimana tersebut dalam poin 3 Romawi titik 4 sampai dengan 3 Romawi titik 7 di atas mengenai 1. Uraian tentang kapan dan bagaimana Lisa Rahmat meminta terdakwa untuk menjatuhkan pidana bebas terhadap Gregoris Ronald Tanu. 2. Ketidaksesuaian antara uang yang diterima oleh majelis hakim perkara George Ronald Tanu dari Lisa Rahmat dan uang yang diterima oleh Lisa Rahmat dari Meriska Wijaya. 3. Uraian tentang ruang kerja hakim di mana pembagian uang dilakukan. 4. Uraian tentang kapan dan di mana tempatnya diserah terima uang tunai antara Lisa Rahmat terdakwa dan Lisa Rahmat dilakukan. Dalil-dalil tersebut seluruhnya masuk ranah pokok perkara yang akan dibuktikan dalam persidangan selanjutnya dengan agenda pembuktian dengan menghadirkan alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHP. Oleh karena itu, keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum tersebut telah masuk dalam ranah pokok perkara sehingga harus dikesampingkan dan ditolak. Mohon izin dilanjutkan. 3. Terhadap uraian keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa sebagaimana tersebut pada poin 3 Romawi titik 8 atau keberatan pada halaman 21 sampai dengan halaman 23 yang pada pokoknya bahwa surat dakwaan batal demi hukum karena tidak menguraikan perbedaan unsur dakwaan pertama ke-1 dan dakwaan pertama ke-2 serta tidak menguraikan peran terdakwa dalam penyertaan tindak pidana merupakan hal yang tidak tepat karena dakwaan terhadap diri terdakwa yang telah dibacakan di depan persidangan disusun secara kombinasi, yaitu dakwaan pertama yang terdiri dari dakwaan alternatif ke-1 pasal 12 huruf C junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau dakwaan alternatif kedua pasal 6 ayat 2 junto pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau dakwaan alternatif ketiga
Pasal 5 ayat 2 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dakwaan kumulatif kedua Pasal 12 huruf B besar junto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa subjek hukum antara dakwaan pertama alternatif ke satu atau dakwaan pertama alternatif kedua yaitu hakim, dan pada unsur-unsur selanjutnya terdapat kemiripan, akan tetapi secara redaksional terdapat beberapa perbedaan dan secara formil penuntut umum telah menguraikan perbedaan unsur-unsur tersebut sebagaimana tersebut pada dakwaan alternatif sebagaimana tersebut pada dakwaan pertama alternatif ke-1 pada halaman 1 sampai dengan halaman 3 dan dakwaan pertama alternatif kedua sebagaimana tersebut pada halaman 6 sampai dengan 8. Masing-masing telah diuraikan unsur pasal secara lengkap. Bahwa dalam penguraian perbuatan terdakwa pada dakwaan pertama alternatif ke-1 atau dakwaan pertama alternatif kedua terdapat kemiripan karena hal tersebut merupakan konsekuensi dari konstruksi dakwaan yang berbentuk alternatif. Selanjutnya, penuntut umum juga telah dengan jelas menguraikan peran terdakwa dalam kapasitas telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang merupakan bagian dari unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pembuktiannya juga bersifat alternatif. Adapun fakta-fakta hukum yang terkait dengan unsur-unsur sebagaimana dakwaan penuntut umum telah masuk ke dalam ranah pokok perkara yang akan dibuktikan dalam agenda persidangan selanjutnya. Berdasarkan pendapat penuntut umum di atas, maka keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum tersebut harus dikesampingkan dan ditolak. 4. Bahwa terhadap keberatan penasihat hukum yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum karena terhadap hakim tidak dapat diterapkan pidana penyertaan Pasal 55 KUHP sebagaimana tersebut pada poin 3 Romawi titik 9 yaitu keberatan pada halaman 23 adalah keberatan yang sepenuhnya keliru dan tidak termasuk pada kualifikasi keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat 1 KUHP karena telah masuk pada ranah pokok perkara sehingga sudah seyogyanya dalil keberatan tersebut harus dikesampingkan dan ditolak. 5. Bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa sebagaimana poin 3 Romawi titik 10 yaitu halaman 23 sampai dengan halaman 26 yang menyatakan bahwa surat dakwaan batal demi hukum karena dalam dakwaan kedua mengenai gratifikasi tidak menguraikan siapa yang memberi suap adalah dalil keberatan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan unsur-unsur dari Pasal 12 huruf B besar Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B huruf B besar ayat 1 huruf A dan huruf B Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada dasarnya mengatur tentang beban pembuktian pada gratifikasi dan hal itu tentu akan dibuktikan pada pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu, sudah seyogyanya terhadap keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut harus dikesampingkan dan ditolak. 6. Bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa sebagaimana poin 3 Romawi titik 11 pada halaman 26 sampai dengan halaman 27 yang menyatakan bahwa surat dakwaan batal demi hukum karena pelanggaran etik yang diuraikan dalam dakwaan alternatif ketiga dan kumulatif kedua bukan tindak pidana adalah dalil keberatan yang sepenuhnya keliru dan tidak berdasar. Penuntut umum berpendapat bahwa keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial nomor 047 garing KMA garing SKB garing 4 Romawi garing 2009 garis datar 02 garing SKB garing P.KY garing 4 Romawi garing 2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim adalah salah satu norma dari 3 norma hukum yang telah dilanggar oleh terdakwa yang diuraikan dalam dakwaan untuk menguraikan bagian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu kewajiban sebagai penyelenggara negara dan yang berkaitan dengan kewajiban dan tugas dalam jabatan sebagai penyelenggara negara.
sehingga dakwaan penuntut umum tersusun secara jelas, cermat, dan lengkap. Oleh karena itu, keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut juga harus dikesampingkan dan ditolak. Izin dilanjutkan majelis. 4 Romawi, kesimpulan dan penutup. Terhadap keberatan eksepsi yang telah disampaikan oleh tim penasihat hukum terdakwa Heru Hanindyo sepanjang yang terkait dengan pokok perkara, maka penuntut umum tidak akan menanggapi lebih lanjut karena berada di luar dari materi keberatan atau eksepsi, sehingga akan dibuktikan pada persidangan perkara pokok sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Dengan demikian, sekaligus untuk memberikan pendapat atas keberatan penasihat hukum pada poin 3 Romawi titik 12 halaman 27 sampai dengan 28 keberatan. Maka keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa seyogyanya harus